NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Endri Atasiki. Di video kali ini kita akan melihat capaian hasil pengerjaan sirkuit Mandalika dari pagi hingga sore tadi. Dan ini adalah race control dan sekarang sedang dilakukan pembongkaran untuk rangka atap bajanya. Kenapa dibongkar? Dan alasannya adalah akan diganti ya. Entah itu diganti bentuknya ataupun diganti ukurannya seperti apa nanti. Dan bentuknya seperti apa nanti akan kita lihat untuk pembangunan selanjutnya. Dan seperti inilah sahabat pembongkaran di bagian area race control, terutama di bagian atap ya, yang dikira kemarin tinggal hanya pemasangan atapnya saja, ternyata dibuka kembali dan dibongkar kembali. Dan ini adalah bagian yang nantinya akan dijadikan lahan parkir dan sudah kita lihat di sini sudah mulai dikerjakan untuk pengecoran lapis yang kedua, dan sementara di depan ini adalah pengecoran untuk lapis yang pertama atau pengecoran dasar. Dan kita lihat tadi di sore hari ya sedang dilakukan pengerjaan. Kemudian di bagian kanan juga ada penyiraman lintasan atau penyiraman dan sedang dilakukan pemadatan. Kemudian di sini juga terus dilakukan penggalian dan penggantian dengan urugan pilihan dan terus dilakukan. Dan kita lihat di sini juga ada eskavator yang sedang melakukan penggalian dan langsung menaikkan galian tersebut ke atas dump truck dan langsung dibuang. Kemudian langsung nanti akan diganti kembali oleh urugan pilihan yang diambil dari luar sirkuit. Nah, seperti inilah sahabat kondisi di bagian area race control, medical center, pedok, dan nantinya akan dijadikan tempat atau lahan parkir. Dan ini adalah pemadatan, kemudian juga yang membentang ini adalah drainase. Kemudian kita lihat ke depan sahabat, dan ini penyiraman sahabat, penyiraman lintasan. Dan ini adalah bagian yang nantinya akan dibangun pedok, dan di sini sudah cukup luas ya untuk pengecoran lapis yang kedua. Dan di sini pun kita lihat sedang dilakukan persiapan untuk pengecoran lapis yang kedua, di mana di sini sedang dilakukan perancangan besi atau pemasangan besi. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini, dan juga jangan lupa pastikan bila sahabat semua belum subscribe, silahkan bantu saya dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar sahabat mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Terima kasih bagi yang sudah berkunjung dan sudah menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya sahabat dimanapun Anda berada diberikan kesehatan lahir batin, dimudahkan dalam segala urusan, dan dimurahkan rezekinya. Amin. Baik sahabat, ini adalah tikungan yang pertama yang berbelok ke arah kanan, dimana di sini untuk area curb, untuk area run off, untuk gravel tidak ada pengerjaan di sini. Namun kita lihat di sini di bagian gravel itu dikasih jalan ya. Jadi tidak langsung diratakan hingga ke sisiran off, dan ini fungsinya untuk hilir mudik atau untuk kendaraan ya yang akan melintas dan membawa material yang akan mengerjakan di bagian track lane ataupun run off dan lain sebagainya. Kemudian kita akan melihat di tikungan yang kedua yang berbelok ke arah kanan di sini sahabat. Dan di bagian sisi kanan di sini sedang dilakukan pengerjaan ya, tepatnya di sebelah kanan tikungan yang pertama. Ada eskavator, 2 eskavator malah yang sedang melakukan penggalian di sini.
Dan kita lihat untuk tikungan yang kedua sahabat, ini tikungan yang kedua, ketiga, dan juga tikungan yang keempat. Dimana untuk run off-nya masih belum sampai ke tikungan yang kelima. Dan kita lihat di sini ada kemajuan untuk pembuatan drainase, di sini sudah dipasang. Dan ini adalah pembentukan jalan yang nantinya akan menuju dalam zona sirkuit, dan kemudian pemasangan sistem drainase. Dan di sini adalah drainase yang memotong lintasan sahabat. Jadi drainase di tikungan yang keempat ini sangat panjang sekali hingga sampai ke sisi bukit di sebelah kiri. Dan inilah tikungan yang ke-15 sahabat semua. Maksud saya kelima ya, bukan ke-15. Inilah tikungan yang kelima. Dan untuk area gravelnya di sini sudah cukup halus sekali sahabat ya. Dan di sini halus sekali. Namun masih sama di bagian sisi kanannya, tidak dilakukan perataan hingga menyentuh bibir run off karena masih digunakan untuk lalu lintas kendaraan atau dump truck atau alat berat ya. Dan ini adalah tikungan yang keempat, maksud saya yang ke-5 menuju ke-6 sahabat. Dan di sebelah kiri di sini sedang dilakukan penggalian bukit di sini ya. Dan nanti ini jalan yang akan tersambung dengan jalan bypass Mandalika ya. Dan kita lihat di sini sedang dilakukan pengerjaan dan juga banyak sekali di sini dump truck ya. Dan kelihatannya di sini sedang sibuk sekali. Dan nantinya ini akan diratakan sahabat dan langsung akan dibuatkan jalan di sini nanti. Dan ketika nanti sirkuit Mandalika selesai, jadi di bagian sisi kiri, terutama di bagian sisi kiri tikungan yang ke-6 di sini, di sebelah kiri, kalau dari sini ya, di sebelah kiri badan jalan yang akan dibangun, nanti akan dibangun grandstand atau dibangun tribun yang akan menghadap ke tengah zona tengah sirkuit ya. Dan kemudian di sebelah kanannya pun nanti akan dibangun juga sama ya, tribun penonton, dan nanti akan saling berhadapan. Nah, kabarnya seperti itu. Kabar yang beredar bahwa di tikungan yang ke-6 di sini akan saling berhadapan untuk tribun penonton. Nah, kemudian di sini sahabat, untuk concrete barrier-nya di sini masih belum dilakukan penempatan, dan untuk area gravelnya juga sama, di sini masih belum dilakukan penghamparan hingga ke bagian run off-nya. Dan inilah tikungan yang ke-7 menuju tikungan yang ke-8. Sudah cukup menjanjikan ya, kalau melihat dari progres dari hari ke hari, sangat dikebut dan super dikebut ya. Mudah-mudahan sirkuit ini benar-benar nanti akan selesai tepat pada waktunya demi menghadapi homologasi di akhir bulan Juli. Dan kalau berbicara masalah akhir bulan Juli, sekarang juga sudah akhir sahabat, dan mungkin di awal Agustus nanti ya, karena memang bulan November tahun ini tanggal 12 hingga tanggal 14 nanti akan dipakai untuk gelaran WSBK, dan mudah-mudahan menjadi kenyataan. Dan sebelum itu nanti akan dilakukan homologasi dulu, dan mudah-mudahan homologasinya akan berjalan sesuai dengan rencana. Sekarang kita berada di atas bukit di tikungan yang ke-10 sahabat, dan bukit ini cukup menjanjikan untuk para penonton nanti ketika melihat langsung di sirkuit Mandalika. Dan coba kita lihat ke depan, itu adalah Bukit Ceger, kemudian juga ada pantai dan sangat indah sekali. Jadi selain kita bisa menikmati balapan, kita juga nanti bisa menikmati keindahan pantai sahabat. Dan inilah tikungan yang ke-10 untuk area gravelnya. Kita lihat di sini sudah cukup halus ya, bahkan sudah sampai di bibir run off. Jadi di sini tidak ada jalan yang difungsikan di antara gravel dan run off ya. Namun kita lihat di sebelah kanannya, sepertinya itu yang akan dijadikan jalan nanti ketika
ada pengaspalan selanjutnya. Dan sekarang untuk pengaspalan di sini persiapkan untuk run off di tikungan yang ke-11 sepertinya. Jadi sepertinya besok akan dilakukan pengaspalan di sini ya. Dan kita akan lihat lagi progres pengerjaan di esok hari seperti apa. Kemudian bagi sahabat yang belum mengetahui tentang progres sirkuit Mandalika, bahwa sirkuit ini mempunyai panjang 4,31 km sahabat, dilengkapi dengan 2 tunnel atau 2 terowongan, kemudian juga dengan main track yang lebarnya 15 meter dan outer line inner line masing-masing lebarnya 12 meter. Kemudian juga ada trek lurus panjang 700 meter dan sirkuit ini mempunyai 17 tikungan. Nah, seperti inilah sahabat kondisi di tikungan yang ke-12 di sini, dan sudah banyak sekali alat-alat pengaspalan yang telah bersiap-siap. Sepertinya untuk melakukan pengaspalan di sini ya, terutama mungkin di bagian kanan atau di bagian kiri inner line. Dan inilah tikungan yang ke-13 sahabat, dimana di sini pun persiapan pengerjaan untuk di bagian run off tikungan yang ke-13. Dan kita lihat juga di sini sahabat, sudah dilakukan pemasangan konkrit barrier di sini, dan di sini ada pengecoran untuk pembuatan tembok dasar ya, atau pondasi dasar untuk pemasangan tiang pagar pembatas antara zona luar dengan lintasan. Dan kita lihat di sini untuk inner line sudah terbentuk jalannya sahabat, terbentuk inner line-nya di sini kita lihat. Hanya tinggal penyempurnaan penghamparan saja. Dan kita lihat di sini untuk area gravelnya pun sudah mulai dikasih urugan di sini, karena memang bioteknya pun sudah dilakukan penghamparan di sini. Lalu ini adalah tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Dan kita lihat di sini sahabat, banyak sekali aktivitas-aktivitas pengerjaan. Ada yang sedang melakukan perataan, pemadatan, dan juga ada grader di sini, ada vibrating roller, dan juga ada mobil penyiram lintasan atau mobil frame coat ya, sepertinya barusan yang akan melakukan pekerjaan di bagian tikungan yang ke-14 menuju tikungan yang ke-15. Dan kita lihat di sini tikungan yang ke-14, 15 dan juga tikungan yang ke-16. Dan untuk persiapan pengaspalan pelebaran di bagian kanan outer line di sini sudah hitam, dan sepertinya sudah dilakukan pemberian frame coat atau cairan dasar pengaspalan. Hanya tinggal menunggu saja nanti untuk kedepannya di sini penghamparan dan pemberian frame coat, dan langsung nanti akan dilakukan pengaspalan atau pelebaran pengaspalan. Dan itu fungsinya untuk menyimpan ban sahabat. Nanti kan ada banyak ban yang akan disimpan di pinggir area gravel, dan bannya sudah menumpuk, sudah banyak sekali yang ada di gudang. Baik sahabat, demikianlah video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan atau kekeliruan dalam memberikan informasi seputar sirkuit Mandalika, terutama dalam cara penyampaiannya yang mungkin kurang berkenan di hati sahabat semua. Selamat berjumpa dengan video-video saya selanjutnya. Tentunya di esok hari kita akan pantau terus ya progres pembangunan sirkuit Mandalika. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.